Sejarah Indonesia. Kolonialisme dan imperialisme Inggris di Indonesia. Imperialisme Barat di Asia Tenggara. Maksud imperialisme Barat. Imperialisme merupakan dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayahnya dengan menjajah negara lain. Apakah faktor yang mendorong berlakunya imperialisme Barat di Asia Tenggara? Yang pertama, kelebihan yang ada di Asia Tenggara, iaitu kedudukan Asia Tenggara strategik kerana ia terletak di antara negara China dan India yang memudahkan urusan perdagangan. Tanahnya pula subur untuk tanaman tebu, kopi, getah, kelapa sawit dan tembakau. Asia Tenggara juga kaya dengan bahan mentah seperti biji timah, petroleum. Bahan mentah ini menjadi keperluan untuk memenuhi revolusi perindustrian di Eropah. Kedua, kelebihan negara Barat atau negara Eropah. Yang kedua, kelebihan orang-orang Barat, di mana orang-orang Barat telah berjaya mencipta kapal luap. Kapal luap ini mempunyai beberapa kelebihan. Antaranya, ia telah menjimatkan kos dan mempercepatkan perjalanan. Ini memudahkan untuk orang-orang Eropah datang menakluki negara-negara Asia Tenggara. Diikuti pula pembukaan terusan Suez yang berlaku pada tahun 1869. Dengan adanya terusan Suez, ia telah dapat memendekkan jarak perjalanan antara barat ke timur. Orang-orang Eropah juga telah berjaya mencipta alat komunikasi yang kita panggil penciptaan telegraf. Dengan adanya telegraf, memudahkan perhubungannya, terutamanya dalam urusan perdagangan. Yang ketiga, sikap bangsa Eropah. Di antara perkara penting yang mendorong kedatangan orang-orang Eropah ialah bagi mereka persaingan untuk meluaskan tanah jajahan sebagai simbol kekayaan. Mereka merasa bertanggungjawab untuk meningkatkan tamadun dunia, di mana orang Eropah juga mempunyai slogan, iaitu beban orang putih. Slogan ini digunakan oleh orang Belanda dan British. Dan slogan yang berikutnya ialah tugas menyebarkan tamadun oleh orang Perancis. Berdasarkan slogan ini, mereka merasakan mereka bertanggungjawab untuk memajukan penduduk dunia, termasuklah orang-orang Asia Tenggara. Seterusnya, para mubalik Kristian juga menggalakkan imperialisme dengan tujuan untuk menyebarkan agama Kristian di dunia timur. Kerana sebelum ini, agama Kristian hanya tersebar di Eropah sahaja. Inilah sebab mengapakah orang-orang Eropah datang dan menjajah negara-negara Asia Tenggara. Faktor inilah yang menyebabkan negara-negara Eropah menakluki negara-negara Asia Tenggara yang juga disebut sebagai imperialisme Barat di Asia Tenggara. Kolonialisme. Kata kolonialisme berasal dari bahasa Latin yaitu kolonia, yang artinya tanah pemukiman atau jajahan. Jadi kolonialisme adalah suatu sistem pemukiman warga suatu negara
di wilayah induknya atau penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau negara lain dengan maksud untuk memperluas daerahnya atau negaranya yang biasa terletak di seberang lautan dengan tujuan utamanya merusak sumber-sumber kekayaan daerah kolonial dan negara induknya. Imperialisme. Kata imperialisme berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata imperare yang berarti memerintah atau sebagai kerajaan besar yang bertujuan penjajahan langsung atau menguasai negara lain untuk mendapat kekuasaan, wilayah dan kekayaan yang lebih besar dengan jalan menguasai semua bidang kehidupan seperti kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan ideologi. Bangsa Inggris menjajah Indonesia tahun 1811 sampai 1816. Kisah kolonialisme dan imperialisme Inggris di Indonesia. Pemerintahan Inggris mulai menguasai Indonesia sejak tahun 1811. Pemerintahan Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles atau TSR sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia. Ketika TSR berkuasa sejak 17 September 1811, ia telah menempuh beberapa langkah yang dipertimbangkan, baik di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Penyerahan kembali wilayah Indonesia yang dikuasai Inggris dilaksanakan pada tahun 1816 dalam suatu penandatanganan perjanjian. Pemerintah diwakili oleh John Vendel, sedangkan pihak dari Belanda diwakili oleh Van der Capellen. Sejak tahun 1816 berakhir kekuasaan Inggris di Indonesia. Pada tahun 1811, Louis Napoleon mencopot kedudukan Danelaw dengan alasan terlalu keras dalam menjalankan pemerintahan. Sebagai gantinya, dianggap Jenderal Jansen. Dalam masa pemerintahannya, Jansen menghadapi kesulitan memulihkan pertahanan yang belum stabil. Pada tanggal 3 Agustus 1811, Inggris muncul di Batavia. Peperangan tidak terletakkan lagi. Jansen kalah dan menyerah dalam perjanjian Tuntang. Pulau Jawa pun berpindah tangan ke Inggris. Wilayah bekas Hindia Belanda diserahkan kepada Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa baru. Raffles tidak begitu lama memerintah Hindia Belanda karena di Eropa sedang terjadi perubahan politik baru. Inggris dapat menguasai Prancis. Inggris kemudian mengadakan perjanjian dengan Belanda yang dikenal dengan nama Perjanjian London. Isinya, Belanda dan menerima kembali tanah jajahannya yang dulu direbut Prancis. Penyerahan wilayah Hindia Belanda dari Inggris kepada Belanda berlangsung pada tanggal 9 Agustus 1816. Sejak peristiwa itu berakhirlah penjajahan Inggris di wilayah Hindia Belanda. Pada tanggal 19 Agustus 1816 berlangsung penyerahan kekuasaan atas Indonesia dari Inggris kepada Belanda. Pihak Belanda diwakili oleh sebuah komisariat jenderal yang terdiri atas Mr. Elliot Van der Capellen dan Buyscke. Sementara pihak Inggris diwakili oleh John Vendel. Penyerahan kekuasaan itu diadakan di London, Inggris, yang kemudian dikenal dengan Convention of London. Penyerahan kekuasaan itu dilakukan setelah kekuasaan Kaisar Napoleon Bonaparte jatuh. Hal itu berarti Raja Ludwig Napoleon di Belanda juga berakhir. Negeri Belanda tidak lagi dikuasai Prancis. Daftar negara yang dijajah oleh Inggris: Indonesia, Malaysia, Jamaika, Iran, Kanada, Yaman, Mesir, India,
Thanks.